Pokoknya lu ngutang ya bayar. Buru-bur, jahanam. Neraka paling jahanam lo. Lo tuh ditempatin di neraka paling jahanam. Gak ada hormat-hormatnya lo sama gue. Gimana tanggapan terkait hal itu? Belum tahu, nanti sedang dikaji dulu. Hah? Kita akan mencari dulu supaya informasinya benar dulu. Berarti tadi konsultasi dulu terkait hal itu. Enggak, beda dari silaturahmi aja. Yang kedua, pakai hati nurani kamu. Tes dulu apakah itu kasusnya ada dasar. Yang ketiga, pakai prinsip 3A. Amati, analisa, dan baru serah. Itu selalu terapkan dalam hidupmu untuk melawan orang. Terutama untuk melawan orang yang sudah pengalaman sebagai pengacara. Nanganin mungkin sudah jutaan kasus seperti Hotman Paris. Perbuatan kamu hanya akan sia-sia diketawain orang. Terbukti kan? Terbukti. Betul. Mental apaan? Ada yang terciduk lagi, kamu terciduk lagi. Butuh banget ya dengan barang-barang cong. Katanya mampu, katanya kaya, tapi kok lari dengan perabot-perabotnya. Aduh, yang lain-lain pasti ada itu, kayaknya harus ditelusuri nih permainannya si janda. Kalau tas-tas branded atau perhiasan, mobil atau apa itu wajarlah dibawa ya. Tapi itu kursi. Ampun, orang kaya bawa kabur kursi. Jadi CIO perannya untuk janda itu apa? Kemarin ada kabar CIO kasih dompet. Lalu isinya bagaimana? Masa janda dikasih dompet? Aduh, waktu sama RO si janda dikasih mobil dan rumah mewah, ini kok dikasih dompet? Aduh, ini sesi yang paling mengelucukan, mengharukan. Oh iya, ternyata memang orang yang sama. Ini memprovokasi semuanya seolah-olah pemberitaan ini adalah menjadi sebuah kesalahan besar saya dalam proses untuk hak asuh gitu. Nggak ada kaitannya. Makanya saya Bang Minola fokus ke hak asuh dan Bang John LBF ini itu fokus ke masalah yang sekarang lagi sedang terjadi. Saya yakin semua orang pasti nggak mau punya masalah dalam hidupnya. Betul. Ya, saya yakin sekali. Tapi ya itulah jet coaster. Segala kehidupan saya itu pasti setiap harinya gitu. Dan please banget jangan dikait-kaitkan dalam sebuah keyakinan gitu ya. Saya memutuskan memiliki keyakinan yang baru. Ya, kita hidupnya sudah masing-masing saja gitu tentang keyakinan ini. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan. Terima kasih buat semuanya, baik yang doa baik ya, doa yang buruk gitu. Kalau buat saya posisinya saya fokus dengan yang saya kerjakan, tapi untuk orang-orang ya yang tidak ada kaitannya, jadi jangan ikutan menggoreng terus gitu ya. Ini terus dibilang mencari kambing hitam, itu enggak. Itu memang benar adanya. Dan buat media-media juga seperti mendapatkan ikan paus di malam Jumat ya. Iya. Jadi semangat semuanya. Bahkan, tapi ya. Iya, bahkan melupakan sebuah kejadian atau musibah besar yang terjadi di Indonesia ini gitu. Ya. Makanya saya nggak pernah loh sampai ngomong kayak begini sama di Brownies juga nggak pernah ya. Tapi kalau buat saya ini sudah kejauhan nih, ya sudah kejauhan gitu. Dan saya sama si pelapor juga semakin ketemu titik temu aja gitu ya, semakin baik secara kekeluargaan. Jadi jangan digoreng-goreng apapun itu gitu. Dan ini memang sekumpulan fanbase ini benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi ya mungkin lo tau gue gitu ya, gue gimana ya. Tapi gue nggak akan mungkin sampai bisa ngomong begini kalau lu udah pada nggak keterlaluan banget gitu. Ya. Segala keributan yang terjadi di media juga bukan berawal dari gue. Ya. Ya, jadi jangan dikit-dikit tampil. Loh, nggak bisa. Sekarang harus diluruskan. Ya, justru kenapa terjadi seperti ini karena itu sudah lama saya diamkan. Ya kan? Sudah lama saya diamkan gitu. Jadi buat saya segala sesuatu yang memang yang saya lihat, saya tonton dan itu keluar dari mulut yang menurut saya itu adalah informasi yang salah, saya harus jawab gitu. Karena kalau kalian ada di posisi saya, ya saya tidak ingin kalian menyamakan seperti apa yang saya
lakukan gitu. Enggak, pasti kan kita setiap orang punya porsinya beda-beda gitu ya. Jadi saya cuman bilang ini Mbak Z, seorang konten kreator, selebgram, selebtalk, namanya Mbak Z. Biasanya kawan-kawan itu terkenal dengan nama si hidung berlubang atau gimana ya. Ini selalu setiap menyampaikan tentang pacar CEO itu dia dijadikan target untuk menghancurkan SW, dia dijadikan target untuk menghancurkan SW. Ya mana ada, ya memang si pacar CEO salah ketika bekerja ada di rumah gono gini orang, terus kemudian menggunakan properti harta gono gini orang, terus kemudian dengan sembarangan dia itu menggantikan posisi seorang ayah. Wong kuwi ngono pacari sik model pacar bebek, terkecuali mereka sudah menikah, kan begitu. Ya kan? Harus dipahami. Lo bukan mau target untuk menghancurkan SW. SW tanpa perlu ditarget akan hancur sendiri kalau SW terus-terusan menggiring opini publik dan selalu mengatakan bahwa mantan suaminya tidak bertanggung jawab. Dia akan hancur sendiri, begitu loh. Dalam arti gini loh, apa yang terjadi itu adalah semua mencuat gara-gara jing dan cong, gitu loh. Pengungkapan bahasa jing dan cong itu loh yang menjadi gegere medsos dan kemudian menjadi hal-hal yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh publik malah tahu. Terus ada juga si SW juga menunjukkan rekaman di rumahnya. Rekaman CCTV di rumahnya ketika dia histeris, kan begitu. Jadi janganlah apa-dikit si pacar CEO ini seolah-olah menjadi korban yang ditargetkan oleh si Ruben untuk menghancurkan mantan istrinya. Kenemenan Mbak Z yang apa ya, kalau netizen manggilnya hidung berlubang ya, ngopo gimana kurang paham aku. Yo itu piye to iki jene iki? Lah ngapain narjene nggae si pacar CEO? Fakta nih, pacar CEO kuwi semua menggunakan properti dari harta gono gini bebeknya. Itu yang enggak boleh. Terus rodok ngono kae horor ngono kae lek bakulan. Ya wis ngono. Ingat ini Indonesia, guys. Indonesia. Ojo dikejak-jakan. Lek urung resmi pernikahan aja gerayah-gerayahan. Karepmu gue pengen gerayah-gerayahan, tapi jangan dipublikasikan. Yuk, mari. Warga. Mana ini? Ada yang tantrum lagi kagak nih pasukan bau lambung? Bulan kemarin ya kan ketika rilis Babang Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, langsung ada seruan boikot Ruben Onsu dari acara-acara stasiun televisi begitu. Lama udah nongol lagi alhamdulillah di acara Brownies. Bahkan bukan diboikot, bukan dikeluarkan, tapi justru diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terkait kasusnya. Mantep kan? Dan satu lagi, jangan nyampe lu pada pucet lagi nih ya, bau lambung ya kan? Jangan nyampe lu pada pucet. Nah, lu dengar belum terkait pertemuan yang sudah berjalan nih, agenda pertemuan dari pihak Babang Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, ya kan, dengan pihak kuasa hukum si pelapor tersebut yang terkait katanya Ruben Onsu penipuan dan penggelapan, ya kan. Nah di situ ternyata nih dari pihak si korban juga menginginkannya jangan nyampe ke persidangan lah, katanya kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Walaupun itu baru pembukaan pertemuan pertama begitu kan, tapi sepertinya sudah ada lampu-lampu hijau nih menuju ke perdamaian antara Babang Ruben Onsu dengan si korban tersebut. Bahkan di sini ya, dari Ruben Onsu itu sudah ada itikat baik loh, sebelum-sebelumnya sudah memberikan 100 juta. Cuman mungkin karena saat-saat ini lagi banyak masalah begitu kan ya, lagi banyak rongrongan sana sini begitu kan. Terkait nafkah inah-inah itu yang nyampe ratusan juta juga, mungkin disitulah jadinya tertahan tuh buat membayar pelunasan kepada si pihak yang katanya korban investasi tersebut, ya kan?
Tapi garis besarnya nih, benang merahnya, ternyata dari pihak si korban juga menginginkan agar masalah ini tuh jangan sampai ke meja persidangan. Mantap, doa yang terbaik dah pokoknya mah buat Babang Ruben Onsu. Ya, sehat-sehat Bang Ruben. Empok mah yakin dah semua permasalahan ini satu persatu akan selesai dan akan indah pada akhirnya, begitu ya. Bye-bye, lu pada tantrum, pada pucat, mau lambung lagi. Udah, bye. Gue menemukan sebuah postingan warga ya di medsos sebelah, dan juga di sini juga banyak sih beredar postingan-postingan itu ya, di mana yang terkait masalah kasus Bensu ketika zaman Ruben Onsu dulu yang jual-jual ayam-ayam geprek itu, ya kan? Nih postingannya seperti ini, lu baca. Kalau masih Daniel seberapa culasnya dia, nih dibaca aja rangkuman kasus sengketa hak merek di mana yang mau nyontek usaha malah niat rebut haki dan menggugat pendiri pertama. Sumbernya media besar dan jelas ya guys, silahkan dibaca. Dan di tengah isu itu ada berita-berita disantet yang akhirnya penggemarnya menggiring dia disantet. Pesaing bisnisnya dari dulu polanya sama, endingnya gimana? Yaps, dia kalah di pengadilan dan tetap ngotot sampai kasasi. Akhirnya pun ditolak juga. Semangat ya Neng untuk sidangnya. Ini dari dari rombongan sebelah dah ya, yang sekarang lagi kebakaran jenggot gara-gara di-up oleh Nikita Mirjani ya kan, terkait latar belakangnya zaman dahulu kala. Nih, gua mah cuma mau ngasih tahu sama lu nih ya, rombongan-rombongan si kucing. Nih, lu denger sendiri dah ya penjelasan langsung dari mulut adeknya Babang RO yang durhaka itu. Nih, diem ya Der, gue udah 4 tahun sama abang gue diem. Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus speak up akhirnya. Wah. Bensu itu bukan Ruben orang yang pertama kali daftar. Ada orang Bandung namanya Jesse. Oh iya? Gue baru tahu nih. Dia daftar tahun 2015 sebelum ada geprek Bensu. Begitu gue daftarin geprek Bensu ya, atas nama Ruben Onsu, bukan atas nama gue, atas nama abang gue. Kemudian dari teman-teman Kemenkumham bilang, Jor, first to file nggak bisa. Kenapa kok Jor didaftarin? Nggak bisa karena sudah ada yang mendaftarkan atas nama Jesse Handalin di Bandung. Akhirnya kita coba menempuh jalur hukum lah sekali waktu itu untuk menggugat si Jesse Handalin dengan alasan bahwa orang tahu dan mengenal betul bahwa Bensu adalah Ruben Onsu gitu. Terus abis itu keputusan hasil persidangannya draw, nggak menang nggak kalah apa ya, gue juga lupa namanya. Iya, draw. Enggak gitu ya bahasa hukum ya? Bahasa hukum ada. Enggak kayak main bola ya? Gue nggak tahu, maaf ya orang hukum. Iya. Anda jangan somasi kami, maaf. Kan kita udah disclaimer, kita kan bukan profesional. Iya, ini anggaplah teman-teman ngobrol, kita tayangin. Iya betul. Gitu kan? Gitu. Boleh aja. Terus. Setelah itu akhirnya gue temuin orangnya, gue bilang, bro, ini jual berapa? Kita bayar aja bro. Gitu. Ya kita bayar, kita beli sertifikat mereknya. Dan si Jesse itu ngasih? Mau? Ya bukan ngasih, ya mau. Iya, dibayar. maksudnya menyerahkan dengan deal-dealan angka yang sekian rupiah gitu misalnya. Nggak sekian rupiah dong, nolnya banyak. Berapa sih? 4 miliar ya kalau nggak salah. Serius loh? Gitu. Bensu itu tadinya apa? Ntar gue bahas 4 miliar. Bensu itu nama apa dari hubungan sama si Jesse itu? Dia bilang katanya Bensu tuh bengkel susu. Ya kan hak dia, kenapa lu tiba-tiba paksa untuk jadi nama Ruben Onsu? Oh enggak, gue kan yang dia daftarkan adalah Bensu. Bensunya. Gue nggak paksa dia apapun, dia mendaftarkannya Bensu. Iya, tapi kan dia duluan kan? Dia duluan, jadi gue nggak paksa dia. Gue bayar malahan ke dia. Oke. Gue beli. Ya, lu beli 4 miliar. Gue lupa 4 apa 3 miliar gitu ya, gue lupa. Oke. Terus respon dari dia, oke lah mau lu transfer. Ya mau, orang pendaftaran cuma 2 juta dibayar 4 miliar. Usahanya juga nggak ada waktu itu. Jadi Ruben itu ya secara tidak langsung jadi dia mah iya aja, lu atur aja dah, iya aja. Giran ada kasus hukum ini itu kan ujung-ujungnya Ruben Onsu yang warawiri sana sini, yang mengatasi sana sini begitu. Jadi ini tuh si Ruben Onsu dari zaman dulu itu selalu iya aja demi mereka itu, ya kan? Dan sekarang yang jadi jelek namanya siapa? Nama Ruben Onsu. Mereka pada cuci tangan di belakang. Udah bye. Nah itu. Jadi kalau dari percakapan di podcast Kasih Solusi tersebut, kita udah bisa menyimpulkan di mana ternyata di balik layar atau di belakangnya Ruben Onsu tersebut yang mengelola bisnis Ruben Onsu itu
bukan Ruben Onsu. No, dia, ya kan? Dia yang mengelola, ya, orang-orang terdekatnya yang mengelola. Iyalah, orang Ruben Onsu kan dia mah artis, tiap hari pagi nyampe pagi dia mah syuting, ya, bisnisnya dia, perusahaannya dia dikelola sama tuh orang-orang tuh orang itu, ya. Kenapa menggunakan nama Ruben Onsu? Ya tahu sendiri, Ruben Onsu kan artis, ya. Jadi itu adalah sebuah branding dari seorang Ruben Onsu, makanya dipakai itu nama Ruben Onsu. Tapi yang mengelolanya, ya, yang ini itu yang ngurus-ngurus, no dia. Ya, termasuk kasus nyampe yang katanya lu bilang mau rebut-rebut merek orang, tuh dia biangnya. Kata gue sih hentiin ya, NM, RO, kata gue hentiin. Kenapa? Gue ini bukan orang yang hanya tektokan dari sosmed aja lalu ngecap, enggak. Ya, gue adalah orang yang memang ketemu dengan mereka, melihat bukti. Kok tanya sama Kak Fitri Salhuteru, gue ini Zanzabella nggak bakal ngecap kalau nggak lihat bukti, ya. Jadi stop, hentikan. Kenapa? Karena apapun, sebangsat apapun Gio, nggak ada hubungannya dengan kasus RO dan Wenda. Jadi jangan kalian targetkan si Gio ini dari awal. Betul ini, nanti jangan sampai kami bongkar semuanya, panjang runyam ini nanti. Runyamnya menggegerkan isu nasional. Kau lihat aja, nggak percaya, coba aja. Oke, cuma kita gosip dulu tentang pernyataan si perempuan yang tadi. Emang kenapa? Kenapa kok kelimpungan? Kenapa itu? Ketika si Nikita Mirzani turun gunung kok kelimpungan pura-pura. Sudahlah untuk si RO dan si NM, ya kan? Kenapa kalian targetkan si Gio? Si Gio itu nggak ada urusan loh. Sebangsat-bangsatnya dia nggak ada urusan sama rumah tangganya si RO dan si S ini. Lah kemarin kok yang dukung ini. Kemarin kok semangat 45 untuk mendukung si Gio itu. Sekarang ketakutan karena si NM sudah turun gunung. Udah bongkar aja. Ya bongkar. Ujung-ujungnya yang mati ke ujung ini adalah si Siu ini, ya kan, karena banyak itu kartu asnya dipegang sama Nikita Mirzani. Giliran Nikita Mirzani turun gunung, kau bilang udahlah NM, udahlah RO di kemarin. Kau teriak-teriak, aku tetap berada di ini si Papio dan Mamio di. Kenapa kau bilang udahlah? Kamu bongkar apa? Udah bongkar aja. Kau yang bikin runyam ini, dan fans si Sergius yang bodoh lainnya, kalian itu. Orang cuman di masalah anak, kalian larinya kemana-mana, kalian juga ikut campur. Kami dari dulu itu membahas masalah bagaimana si RO bisa ngambil hak asuh anak itu. Tapi kan kalian yang aneh-aneh. Tapi kan kalian yang sebut ini, sebut ini, sebut itu, sebut ini, sebut itu. Nah, giliran si NM turun gunung dan sebentar lagi bebas. Aku tahu ini bakal runyam. Terutama ini tentang si Seo ini. Runyam. Kalau kau mau si NM diam, bayar utangnya. Jangan ngebacot aja kau. Dan kau bilang kau bermain tok-tok itu nggak ngecap. Kau pikir si Nikita Mirzani main tok-tok ini ngesaosin, atau ngecukain? Enggak bodoh, enggak. Si Nikita Mirzani itu lebih wow daripada otak kau. Ya paham kau? Aku lebih percaya semua statementnya Nikita Mirzani daripada kau. Karena kau dari dulu itu selalu berada di pihak-pihak yang aneh. Sekarang kenapa kok kelimpungan? Kelihatan kali kok ketakutan. Kenapa ketakutan? Kenapa itu? Ini baru dimulai nih antara Nikita Mirzani ini sama si Siu nih. Si Siu kelinci ini. Baru dimulai ini. Kenapa di stop? Biarin aja lah. Orang kalian kemarin kok yang mancing-mancing si RO untuk ngomong. Kalian yang bersuara sangat lantang sekali berada di pihaknya si Mamio dan si Papio itu. Ya sekarang nggak usah suruh orang stop. Dan kalau kalian memang sejati, ya udah hadapin aja tuh mulutnya si NM tuh. Paham kau? Ketakutan kau kan? Iya kan, ketakutan. Kau kira juga Nikita Mirzani abal-abal gitu tentang semua perkataannya dia, tentang semua statement yang dikeluarkan dari mulutnya?
Terakhir ini gue sering lihat VP katanya di Nikita Mirzani ada rekaman suaranya itu ngomongin soal Sergio, bener nggak? Nah, kita emang udah terbuka nih soal Sergio dari Nikita Mirzani, karena mau gimana pun omongan Nikita Mirzani pasti selalu benar biasanya yang gue lihat ya, walaupun dia seperti itu tapi keren lah omongannya. Nah cuma yang jadi masalah itu banyak netizen, banyak apa istilahnya musuhnya dia ngomong tuh Nikita Mirzani itu istilahnya di dalam penjara pegang HP atau apapun juga. Guys, ini pengalaman gue pribadi ya, gue pernah jeblosin orang ke dalam penjara. Kalau kalian misalkan punya teman, punya keluarga di dalam penjara, mereka masih bisa hubungi kita, bisa, bukan berarti mereka punya HP, tapi di dalam penjara itu disediakan kayak wartel umum lah gitu nanti ya, wartel umum, dan mereka tuh istilahnya bayar gitu nanti ya untuk menghubungi saudaranya, untuk menghubungi misalkan anaknya, atau misalkan mereka ada kebutuhan apa yang di dalam penjara tidak punya seperti sabun, shampoo, mereka bisa hubungi keluarganya untuk dikirimkan, itu masih bisa guys, dan itu pun berbayar. Nah mungkin saja kita misalnya itu melakukan hal yang sama, dan saat meminta kebutuhan kayak gitu dia cerita soal Sergio tapi direkam oleh penerima teleponnya. Nah itu jadi jangan selalu berpikiran negatif ya. Kalau misalkan berpikiran negatif seperti itu, coba deh kalian cari masalah dulu untuk penjara, kalian pasti akan mengiyakan omongan gua. Jadi kalian tuh jangan selalu terpikirkan wah ini kita misalnya dalam pegang HP, wah gini, walaupun kenyataannya sih ya banyak juga di narapidana tuh yang di dalamnya diam-diam ada HP, setahu gua ya kayak gitu. Tapi kita juga nggak boleh ngejudge kita misalnya dalam punya HP kayak gitu, nggak seperti itu gitu. Cuman kita gosip dulu tentang pernyataannya si Onsu yang di Brownies. Ternyata itu dia sudah punya salah satu akun besar ya. Ini satu orang itu tapi punya banyak akun, ya kan? Tapi dia itu udah diam-diam melaporkan si orang ini, karena orang ini tuh terlalu menggiring opini dan hal-hal yang bukan ranahnya dia itu disebarluaskan sama dia, ya kan? Hoaxnya makin menjadi-jadi dan dia itu menggiring orang-orang yang ada di Komal itu untuk membenci si Onsu. Jadi orang ini tuh sudah diam-diam kami laporkan katanya, karena kan diteliti akun yang satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga, akunnya satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga, akun yang satu setelah dilacak-lacak itu akunnya dia juga. Tapi semua boti-boti eda-eda pantai itu belum tahu diri mereka. Tapi si Onsu sih terang-terangan sih bilangnya di Brownies tadi, kalau dia itu ya diam-diam kami sudah melaporkan katanya. Iya kan? Makanya sekarang itu kalau komal-komalan itu jangan terlalu mengada-ada ya, jangan terlalu mengada-ada. Iya guys. Tuh kan si Onsu mah biar diam-diam juga, tapi banyak pergerakannya si Onsu tuh banyak. Katanya pesnya Kiwi kalau di audit keuangan si Kiwi, kesehatannya si Ero harus kan sudah. Yang perlu diaudit kesehatannya adalah si Kiwi. Dia masih terikat pernikahan dengan mantan suami. Dia sudah berani mengkhianati pernikahannya. Kau tahu tidak? Pergi Singapura balik hari. Kau tahu? Pergi pagi, petang sudah sampai Jakarta atau sore. Itu ngapain? Kedua, harus diaudit di sekitar si Kiwi kesehatannya. Kan katanya si Kiwi kan dia tidak tahu mana bencong mana jantan lah. Yang dia dapatnya itu adalah boti lagi bahaya. Udah gitu simpanan tante-tante kaya lagi. Itu lagi bahaya ya. Gonta-ganti pasangan itu yang perlu diaudit ya. Jadi jangan ngatain orang ya si mantan suami taunya cuma kerja. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak memikirkan. Yang dia pikirkan membahagiakan istri anak lah. Lama-lama orang pun kalau sudah dibagi kebahagiaan, kemauannya dituruti bahkan 2 kali dalam setahun ke Eropa ya, dikhianati pernikahan. Dan yang meminta pisah pun si perempuan, karena udah cantik dia lepas operasi dari Korea itu hari, dialah yang meminta, bukan si laki-laki. Daripada si perempuan yang mendaftarkan, biarlah namanya si laki-laki buruk. Itu bukan mulia betul? Mulia betul. Si perempuan dibuatnya supaya tidak ketahuan keburukannya gitu. Kan awalnya kan baik. Sebenarnya yang meminta pisah itu si betina, bukan laki. Tetapi supaya si betina itu cantik di mata netizen dan dunia media,
biarlah si laki-laki jelek di mata netizen dan dunia, karena dia sudah pernah menghadapi kerasnya dunia hidup ini, dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Jadi kalian itu jangan tertipu daya oleh si Kiwi. Tolong jelaskan ke aku, logika hukum dari mana ini? Orangnya resmi di dalam penjara, tapi bebas teleponan sambil gibahin orang. Pertanyaannya, ini yang salah tahanannya atau penjaganya yang lagi ketiduran berjamaah? Tuh. Jadi bukan berarti orang di penjara itu dia tidak bisa melakukan aktivitas atau berkomunikasi sama keluarga, bukan, tetap bisa berkomunikasi lancar. Sekarang zaman udah berubah, sekarang ada wartel yang ada video call-nya, jadi gak usah bertanya-tanya lagi. Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya, dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di wartel Suspas yang ada di rutan Pondok Bambu. Hak itu kan bukan Nikita Mirzani ya, yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kamu. Ya, sekali lagi, hak untuk berkomunikasi, tolong ya disampaikan, hak untuk berkomunikasi ini bukan hanya untuk Nikita Mirzani, tapi seluruh warga binaan dan tahanan. Saat ini kan Nikita Mirzani status sebagai tahanan ya, itu diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.